Yang pertama untuk urutan-urutan akhirat, dan yang kedua mengenai peristiwa meninggalnya atau wafatnya malaikat Jibril dan semua kejadian-kejadian di akhirat tentunya. Ini adalah sesuatu yang pasti akan kita alami, tetapi ini masih merupakan rahasia, masih merupakan rahasia. Adapun ulama-ulama yang meriwayatkan itu berdasarkan ada yang berdasarkan dari penyampaian atau penjelasan dari baginda Rasulullah SAW, ada juga yang dari para ulama-ulama yang sudah kasyaf, ya, yang bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang lain. Mengenai peristiwa-peristiwa ini, saya tidak akan menyampaikannya, ya mohon maaf Bang, karena sebab saya pun tidak mempelajari lebih dalam lagi gitu. Saya tidak mempelajari lebih dalam lagi, walaupun banyak pujian-pujian yang disampaikan mengenai alam akhirat, keadaan di alam akhirat. Ya saya hanya baca itu saja, tapi saya tidak memperdalamnya, cukup hanya yang disampaikan, yang tahu gitu aja. Mungkin nanti mamang-mamang yang lain ada yang ingin menambahkannya. Dan mengenai sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, sholawat itu apa saja ya? Silahkan. Sholawat itu banyak, dan di dalam sholawat itu yang penting adalah intinya mengagungkan, menghormati, mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam sholawat kepada Rasulullah SAW itu saya lebih menggunakan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan sholawat yang saya baca kadang-kadang hanya Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Artinya wahai pemimpinku, wahai utusan Allah. Jadi tidak menyebut nama, cukup menyebut ininya saja, menyebut gelarnya saja. Itu sebagai penghormatan kepada beliau, walaupun tidak ada kata solinya, yang menurut saya itu sudah merupakan pengagungan, mengagungkan baginda Rasulullah SAW, karena intinya sholawat itu. Silahkan Mang, karena senangnya atau senengnya itu, demennya itu sholawat yang mana, silahkan, yang paling disukai itu yang diperbanyak, karena intinya sholawat itu memperbanyaknya itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang paling banyak membaca sholawatnya ketika di dunia, dia yang akan paling dekat dengan saya nanti di akhirat. Jadi kuantitinya itu diperbanyak, itu mungkin. Kemudian tadi ya, untuk penjelasan kata Sayyidina itu sudah ada di kitabnya Mama Kiai Abdullah bin Nuh, ya. Di situ ada penjelasan tentang kata Sayyidina. Dan satu lagi saya menanggapi kemarin apa yang disampaikan oleh Mang Haji Soleh mengenai mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW, setiap yang bermimpi bertemu dengan aku, maka itu adalah jelas gitu ya.
jelas itu adalah Rasulullah SAW. Redaksi hadisnya saya tidak hafal. Bahwa kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu adalah Rasulullah asli. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Nah di sini dengan catatan bahwa di dalam mimpi itu maksudnya ketika bermimpi itu harus memang bertemu dengan Rasulullah. Artinya harus ada gelarnya gitu. Baik itu nabi maupun rasul. Jadi di dalam mimpi itu harus ada gelarnya, bukan hanya Muhammad saja. Karena yang namanya Muhammad itu banyak. Ya, kalau misalnya mengatakan bahwa saya Muhammad, misalnya bahkan bin Abdullah sekalipun, itu banyak. Ya, orang yang bernama seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian sudah mengaku bernama Muhammad, kemudian nyeleweng, mengajarkan syariah yang berbeda, maka para ulama mengatakan bahwa timbangan di dalam mimpi itu adalah syariat. Jadi kalau ketika kita sudah bangun dari mimpi, kemudian syariat yang disampaikan di dalam mimpi itu berbeda gitu dengan yang sudah ada, maka itu diabaikan. Jadi mimpi bertemu dengan Rasulullah itu harus ada gelarnya yang disampaikan, berarti memang itu betul adalah Nabi atau Rasulullah. Tidak cukup hanya Muhammad saja, karena banyak yang bernama Muhammad. Sehingga kemarin saya mendengar bahwa orang yang menyebut menyebut nama Muhammad di luar mimpi itu, bahwa saya bertemu dengan Muhammad bin Abdullah misalnya gitu, tidak menggunakan gelarnya. Nah itu dikhawatirkan itu bukan Rasulullah SAW karena masih sangat nakiroh. Tapi kalau menyebut Nabi atau Rasulullah SAW, penjelasan di dalam mimpi itu yakin itu adalah Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Pindah ke Mang Soleh. Ayo Mang Soleh Afifi. Terima kasih Mas Yatno. Ya. Terima kasih Mang Ayib. Luar biasa ceramahnya. Pagi ini saya berbesmili Mas Yatno mengingat Rasulullah. Ya. Amin. Yeah. Mengingatkan kembali untuk mencintai Rasulullah dan bagaimana Rasulullah sangat cinta kepada kita. Cuman ketika saya berusaha mengingat kembali bagaimana Rasulullah cintanya kepada kita itu, saya hanya kebagian yang ketiga dan keempat, yaitu ketika Rasulullah wafat lalu menyebutkan ummati, dan ketika Rasulullah dibangkitkan dari kubur mencari umatnya, lalu ketika di surga juga mencari umatnya. Nah, yang pertama, yang kedua karena mungkin saya sibuk dengan menangis, jadi hilang itu, hanya cerita tentang Akasha. Itu di mana bukti cinta Rasulullah yang pertama dan kedua? Mohon diulangi Mang Aib juga untuk pemirsa yang lain kan. Ya. Maksudnya apa, Mang? Yang nomor 1 dan 2. Bukti cinta Rasulullah yang pertama dan kedua itu mohon diulangi. Jadi nanti saja videonya, Mang. Saja kalau sudah di-upload. Iya sudah. Nah, berkaitan dengan Mang Karna, saya ingin menambahkan cerita tentang kehidupan sesudah mati. Itu memang posisinya samar ya, Mang Karna. Bahkan ketika Robiah Adawiyah, salah seorang waliullah putri yang meninggal suaminya karena terkenal sangat alim, lalu ulama-ulama Subasrah ketika itu ingin menikahi Siti Robiah Adawiyah yang sudah jadi waliullah itu. Orang yang paling alim ketika itu Mang Hasan Basri namanya. Saya tahu sekarang kenapa dinamakan Hasan Basri.
Mang Hasan Basri itu harus harus ada ketua apa Hasan Basri itu Mang Soleh? Aduh, lupa saya. Nah, ulama Basrah pada saat itu namanya memang Syekh Hasan Basri. Nah, ulama-ulama itu lalu sepakat Pak Yai Syekh Hasan Basri ini karena yang paling alim, inilah yang dianggap berhak untuk melamar Siti Robiah Adawiyah. Nah, diutarakanlah maksud ulama-ulama ini untuk melamar Siti Robiah Adawiyah sebagai istrinya. Lalu jawabannya Siti Robiah Adawiyah, saya mau dinikahi oleh panjenengan orang yang mulia Syekh Hasan Basri, tapi dengan syarat jenengan menjawab 3 pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, kalau saya meninggal, saya ini nantinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Syekh Hasan Basri yang nggak bisa menjawab. Walaupun itu yang bertanya waliullah, ya, beliau tetap tidak bisa memastikan. Wah, itu ghaib. Saya nggak tahu. Akhirnya jenengan ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ingat cerita Bal'am bin Ba'ura ya. Waliullah orang soleh zaman Nabi Musa juga gitu. Sudah 40 muridnya jadi waliullah semua, beliau juga wali, tapi akhirnya su'ul khotimah, meninggal. Nah, ini bisa dibahas di cerita yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau saya masuk di alam kubur, bisakah saya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Syekh Hasan Basri juga nyerah tuh, nggak bisa menjawab. Wah, yang ini juga ghaib. Saya tidak tahu apakah jenengan besok bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Oke, terakhir pertanyaan yang ketiga. Kalau sudah di padang mahsyar, apakah saya masuk keputusannya hisab amal, apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Wah, itu tambah ghaib lagi, saya tidak tahu. Jadi pertanyaan tentang sesudah mati itu memang posisinya sangat samar memang. Tapi ada kitab yang dulu kita pernah aji yang memberikan gambaran-gambaran, walaupun dikatakan oleh para ulama bahwa hadis-hadis di dalamnya banyak yang dhaif, yaitu kitab Daqaiqul Ahbar. Itu coba dilihat lagi. Termasuk di situ kalau tidak salah ada ceritanya bahwa sesudah sangkakala ditiup, itu semua makhluk mati, tinggal malaikatul muqarrabin yang 4. Seingat saya di kitab itu diceritakan begitu. Jadi tinggal tersisa makhluk Allah itu 4, malaikatul muqarrabin. Yang 4 itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kemudian yang 4 ini, yang 3 dicabut khusus oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Mohon kalau saya salah ingat, saya diingatkan Mamang yang lebih ingat lagi. Nah, yang terakhir malaikat Israel sendiri, malaikat peniup sangkakala, itu lalu dicabut ruhnya oleh Allah SWT. Sehingga sampai hari kebangkitan, itu zat Allah akan esa di alam semesta ini. Sampai saat kebangkitan. Nah, itu yang saya tangkap. Mang Aib, nggak usah ngelihat anunya lah, videonya lah. Yang 1, 2 apa? Tolong disebutkan. Yang 1 itu apa ya? Ketika Rasulullah apa itu? Jadi yang satu itu kehidupan Rasulullah SAW, jadi tawaran dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Rasulullah disuruh minta apapun yang iya. Terus memilih umatnya supaya masuk surga semua. Oke, ingat itu. Yang kedua? Yang kedua itu hijrah. Jadi ketika akan turun hijrah, ya itu Rasulullah SAW ketika hijrah itu umatnya disuruh berangkat lebih dulu. Alhamdulillah. Ya, Mang Aib. Terima kasih sudah ingat. Monggo silakan dilanjutkan yang lain.